Right. Wow, bukan kitab kita sama-sama. Yes, hari ini kita sudah masuk dari minggu yang lalu. Pembahasan yang baru, yaitu 33 hal penting tentang penginjilan. Mungkin saudara berkata, tapi kan kami bukan mahasiswa sekolah penginjil. Kami kan bukan mahasiswa teologi ya. Ngapain bicara tentang penginjilan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena penginjilan bukan milik sebagian orang, tetapi milik setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Karena amanat agung Kristus, yaitu pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan perintah ini bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk setiap orang. Karena kita tahu Injil adalah sarana satu-satunya untuk orang masuk ke surga. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena bukan kematian orang fasik yang Kristus kehendaki, tetapi pertobatannya. Berarti Tuhan tidak mengharapkan orang masuk neraka. Karena itu Tuhan beri sarananya, yaitu Injil. Dan ketika orang mengerti isi Injil, apa itu isi Injil? Oh, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Apa itu isi Injil? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil adalah sarana satu-satunya untuk seorang menerima dan mengalami sorga. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi buat saya, tidak memberitakan Injil bukan hanya salah, tapi tidak memberitakan Injil adalah kejahatan. Karena artinya kita menutup kesempatan buat orang untuk mengalami keselamatan. Nah, ini yang akan kita pelajari di session kedua dalam pembahasan kita. 33 hal penting tentang penginjilan. Dan di sesi kedua ini kita akan bahas, setiap kita adalah hamba Tuhan dan penginjil. Berarti kita punya urusan. Nah, jangan selalu bilang, oh saya pindah channel aja, saya cari gereja lain aja karena gereja hari ini tidak membahas apa yang kebutuhan buat saya. Karena saya bukan penginjil, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya menjelaskan tentang tema hari ini. Setiap kita adalah hamba Tuhan dan penginjil. Kalau saudara setuju, meskipun belum terlalu mengerti, karena nanti saya akan kupas, ketik di live chat saudara, saya hamba Tuhan dan penginjil. Ya. Ayo semangat ya. Ketik, saya hamba Tuhan dan penginjil. Nah, apa itu hamba Tuhan dan penginjil? Saya akan jelaskan. Klik. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah, jelas ya. Ini tidak dibatasi nama, tidak dibatasi orang tertentu, tetapi kamulah. Artinya yang sudah bertobat. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah menerima anugerah sehingga meresponinya dengan baptisan. Iya kan? Maka kita berkata, tapi kamulah. Siapa kamu? Bangsa yang terpilih. Kita pikir hanya Israel bangsa yang terpilih. No. Kata Alkitab, melalui Israel keselamatan terjadi buat bangsa-bangsa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena kita mampu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat Alkitab berkata, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau kata Alkitab adalah bangsa yang terpilih. Tapi setelah menjadi bangsa yang terpilih, dia menuntun kita terus menjadi imamat yang rajani. Jadi kita imam dari kerajaan surgawi. Dan kemudian diarahkan lagi menjadi apa? Bukan hanya bangsa yang terpilih, bukan hanya imamat yang rajani, tapi bangsa yang kudus. Kita dikuduskan bukan karena perbuatan, prestasi dan jasa kita, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus. Lewat perjuangan kita yang terus menerus mau taat dan setia.
Dan dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan sendiri yang jaga saudara. Tuhan sendiri yang membela saudara. Karena itu dia mengutus pasukan malaikat untuk menjaga saudara. Dan tujuannya kita dijadikan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ada tujuannya, dengar. Supaya kamu, taruh tangan kanan saudara di dada, kita baca secara profetik ya. Supaya saya, ayo sama-sama bilang supaya saya. Ayo sama-sama bilang supaya saya. Jelas ya. Jadi Tuhan berkarya menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah dengan tujuan supaya kamu sama-sama bilang sama saya, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu yang artinya nama gereja. Eklesia. Ekkaleo. Artinya dipanggil keluar. Itulah eklesia. Itulah gereja. Itulah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kita dari hamba kegelapan menjadi hamba terang. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba kegelapan menjadi hamba kemuliaan. Dari hamba setan menjadi hamba dari Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil. Makanya setiap kita yang sudah dipilih, yang sudah menerima keselamatan, ada tugas utama supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Itu sebabnya saya menyebut saudara hamba Tuhan. Saya menyebut saudara penginjil karena ada tugas dari sorga buat setiap saudara. Makanya ayat 10. Kamu, siapa kamu sini? Orang yang sempurna bukan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulunya mungkin seorang yang gak beres. Seorang yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Mungkin kau tadinya seorang homoseks, lesbian. Engkau tadinya drugs. Engkau tadinya pemabuk, engkau tadinya penjudi, engkau tadinya preman, engkau tadinya ngaco. Engkau tadinya seorang yang hidupnya gak karu-karuan. Egois, kepala batu, memenang sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu yang dulu tadinya angkuh, kepala batu, memenang sendiri, tapi sekarang sadar, aku bisa ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerahnya. Haleluya. Selanjutnya, Lukas 1 ayat 38 kita belajar dari seorang wanita yang luar biasa dalam Alkitab. Kita tidak menyembah dia sebagai Tuhan Ibu. Tapi kita mengakui dia pribadi yang luar biasa yang olehnya kita dapat pelajaran-pelajaran yang dahsyat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kapan dia katakan ini? Ketika malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ingat, secara sejarah Maria diperkirakan berusia 14 tahun sampai 15 tahun waktu itu. Karena itulah saatnya. Di zaman itu orang menikah. Jadi Maria dalam usia 14 sampai 15 tahun. Tiba-tiba mengandung. Langsung dia berkata, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Lalu malaikat menjelaskan Roh Kudus akan menaungi engkau. Wanita muda seusia dia gak bisa mengerti what's going on. Tapi dengan tegas dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
Pertanyaannya, apakah Maria guru sekolah minggu? Apakah Maria majelis gereja? Apakah Maria pemimpin kor di gerejanya? Apakah Maria terlibat dalam sekretariat di gereja? Jawabannya kita tidak punya catatan untuk itu. Karena hamba Tuhan tidak bicara tentang kegiatan, tapi hamba Tuhan bicara tentang kualitas kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Hamba Tuhan bukan bicara tentang kegiatan sehari-harinya. Oh, kegiatan sehari-hari di gereja ya, hamba Tuhan dong. No. Sorry. Don't get me wrong. Ada orang yang hari-hari kegiatan di gereja. Tapi hanya karyawan gereja, hanya staf gereja. Karena kehidupannya tidak menggambarkan sebagai ciri Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Hamba Tuhan bukan soal kegiatan sehari-hari saudara. Tapi hamba Tuhan soal kualitas kehidupan yang mencerminkan Kristus, itulah hamba Tuhan. Wow. Berarti ada hamba Tuhan di dunia politik. Ada hamba Tuhan di dunia media. Ada hamba Tuhan di dunia entertain. Ada hamba Tuhan di dunia ketentaraan, kepolisian. Ada hamba Tuhan di dunia usaha, dunia dagang. Karena hamba Tuhan bukan soal kegiatan kesehariannya. Di mana dia bertugas. Tapi hamba Tuhan soal kualitas kehidupan yang dia tunjukkan mencerminkan Kristus atau bukan. Klik. Wow. Saya harap pemikiran sudah terbuka. Tentang apa artinya hamba Tuhan. Karena saya mau setiap saudara menyadari. Bahwa setelah kita diselamatkan oleh Kristus. Kita punya tugas. Untuk menjadi hamba Tuhan dan penginjil. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dari hamba gelap menjadi hamba terang. Dari hamba iblis menjadi hamba Kristus. Haleluya. Jadi kesimpulan awal saya dasar begini. Bahwa pada dasarnya setiap orang yang sudah keluar dari kegelapan adalah hamba Tuhan dan penginjil. Karena Kristus menyelamatkan kita dari hamba kegelapan menjadi hamba terang. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba iblis menjadi hamba Kristus. Makanya saya ada pada kesimpulan setiap orang yang sudah diselamatkan. Dipanggil keluar dari kegelapan. Disadarkan untuk menerima terang. Maka pada saat yang bersamaan dia akan menjadi penginjil dan hamba Tuhan. Karena dia punya tugas. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Klik. Karena itu saya coba definisikan dulu. Siapa itu hamba Tuhan? Banyak orang berpikir hamba Tuhan adalah mereka yang melayani mimbar. Atau mereka yang melayani kegiatan-kegiatan ibadah. Pokoknya dari Irene tadi. Sampai pemain drum. Itu semua adalah hamba Tuhan. Tapi kalau saya di rumah. Menerima firman. Ya saya cuma jemaat awam. Itu adalah strategi iblis. Iblis memisahkan gereja pada dua kelompok besar. Yang pertama adalah rohaniawan. Yang kegiatannya di pelayanan gereja. Lalu yang kemudian orang awam. Ya kegiatan di keseharian. Makanya suka ditanya, kapan nih mau full time buat Kristus? Ya, kapan nih mau mulai pelayanan? Gitu ya. Kalau mulai pelayanan baru disebut hamba Tuhan. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Itu konsep yang keliru. Kalau saudara lihat dan bandingkan dengan perumpamaan Yesus di Matius pasal 25. Tidak ada istilah hamba Tuhan dan jemaat awam. Tidak ada istilah rohaniawan dan jemaat awam. Yang ada cuma hamba yang baik dan hamba yang jahat.
Artinya kita setiap kita lah hamba Tuhan. Cuman pertanyaannya, kita mau jadi hamba yang baik atau menjadi hamba yang jahat? Nah, siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, hamba Tuhan adalah seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan dan semuanya milik Tuhan. Itu hamba Tuhan. Jadi kalau kita sadar waktu kita, hidup kita, kekayaan kita, kemampuan kita, segala sesuatu yang berhasil saya capai, saya raih, saya rebut dalam hidup ini adalah milik Tuhan dan dari Tuhan. Maka saya beri nama, engkau adalah hamba Tuhan. Tapi kalau saya pikir semua yang saya punya berasal dari saya, kemampuan saya, kekuatan saya, itu yang saya beri nama, engkau hamba dunia ini. Engkau hamba kegelapan. Sorry pakai istilah keras ini, kau masih dikuasai oleh iblis dan kau menjadi hamba iblis. Karena engkau memuji kesombonganmu. Engkau memuji segala sesuatu yang berhasil engkau rebut. Tapi hamba Tuhan sebaliknya. Seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan dan semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu dia harus pakai bagi kemuliaan Tuhan, itulah hamba Tuhan. Yang kedua, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau orang menyadari, oh saya bisa hidup meskipun tanpa Tuhan, saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu ke gereja, Tuhan itu tidak ada. Saya beri nama orang itu masih saya sebut hamba kegelapan. Hamba dunia ini. Dan sorry untuk ngomong ini, dia masih hamba iblis. Kenapa hamba iblis? Karena dia nggak percaya Tuhan ada. Dia nggak percaya. Tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia mampu itu karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Berarti buat dia cuman aku dan kekuatanku. Jelas ya? Yang seperti ini saya beri nama hamba kegelapan. Pikirannya masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya menyebut orang-orang ini adalah hamba dunia ini. Masih menjadi budak dunia. Dan saya menyebutnya sebagai hamba iblis. Karena memang iblis yang merasuk jiwanya. Sehingga dia pikir, oh saya kuat dengan kekuatan saya. Siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Yang kedua, seorang yang menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau saya bisa, saya mampu itu karena Tuhan yang tolong saya. Tuhan yang mampukan saya, Tuhan yang kuatkan saya. Yang ketiga, siapa itu hamba Tuhan? Yang ketiga saya pelajari, hamba Tuhan adalah seorang yang mau hidup bagi Tuhan. Dan siap diatur oleh Tuhan. Kalau orang gak mau hidup buat Tuhan, gak mau diatur oleh Tuhan. Apa itu atur-atur hidup saya? Ini aja kalau saya perlu baru saya minta tolong sama Tuhan. Orang itu saya beri nama masih hamba dunia. Hamba kegelapan. Dan sorry untuk bilang ini. Masih saya bisa sebut sebagai hamba iblis. Karena dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Buat dia yang saya mau. Itu yang harus terjadi. Yang keempat. Siapa itu hamba Tuhan? Jadi jelas ya. Saya ulangi sekali lagi, hamba Tuhan bukan soal kegiatan keseharian. Tapi hamba Tuhan soal kualitas kehidupan yang dia tunjukkan sesuai ciri Kristus. Dan hari ini kita belajar siapa itu hamba Tuhan. Yang pertama, seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan dan semuanya milik Tuhan. Orang itu saya beri nama hamba Tuhan. Dia boleh saja polisi, dia boleh saja tentara, dia boleh saja pengacara, dia boleh saja dokter, dia boleh saja arsitek. Dia boleh saja politisi, dia boleh saja artis. Dia boleh saja pedagang, dia boleh saja dosen, dia boleh saja guru SD. Tapi saya beri nama dia hamba Tuhan. Karena dia sadar semua yang dia punya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Yang kedua, siapa hamba Tuhan? Seorang yang menyadari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya dia bangun pagi, dia doa. Dia baca Alkitab. Bukan sekedar karena dia ingin diberkati, tapi karena dia tahu dekat dengan Tuhan dia tenang. Dia tidak bisa hidup di luar Tuhan. Yang ketiga, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang mau hidup bagi Tuhan dan siap diatur oleh Tuhan. Karena semua yang saya punya berasal dari Tuhan, biarlah saya hidup untuk Tuhan dan biar Tuhan yang atur hidup saya. Apa saja yang Tuhan mau harus jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau, batalkan dalam hidup saya. Sehingga saya tidak akan berjalan di jalan yang tidak disukai oleh Tuhan.
Haleluya. Yang keempat, siapa itu hamba Tuhan? Saya pelajari hamba Tuhan adalah seorang yang sadar bahwa satu kali kelak dia harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan. Karena itu dia tidak mau aneh-aneh. Dia tidak mau macam-macam dalam hidupnya. Dia tahu harinya akan tiba dia berdiri di hadapan tahta Kristus. Dan dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Dan Alkitab berkata, di saat itulah dia menerima mahkota yang disediakan bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Ada orang yang menertawakan dan berkata, apa itu sorga, apa itu neraka? Isapan jempol para pendeta untuk nakut-nakutin orang. Orang seperti itu saya beri nama. Dia masih hamba kegelapan. Dia masih hamba dunia. Dan sorry untuk pakai istilah ini, dia masih hamba iblis. Iblis tidak mau orang sadar bahwa neraka itu ada dan sorga itu ada. Iblis tidak mau orang sadar bahwa pada akhirnya kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena dia Imam Mahdi, dia hakim yang adil. Di mana setiap orang akan diadili olehnya. Karena dia Allah sendiri firman yang menjadi sama dengan manusia. Karena itu dia yang punya kuasa. Satu-satunya yang punya kuasa. Nabi tidak bisa menjadi Imam Mahdi. Imam tidak bisa jadi Imam Mahdi. Seorang penyebar agama tidak bisa menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah jabatan dari Allah sendiri. Allah yang menjadi sama dengan manusia. Yang kita kenal, kita panggil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Jadi saya harap sudah jelas. Hamba Tuhan bukan soal berapa banyak kegiatan di gereja. Tapi apakah dia seorang yang menyadari semua yang dia punya datang dari Tuhan dan semuanya milik Tuhan? Apakah dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Apakah dia menyadari bahwa dia mau hidup buat Tuhan dan siap diatur oleh Tuhan? Dan yang keempat, apakah dia menyadari bahwa satu kali kelak dia harus mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan? Karena dia mau hidup benar. Dia mau hidup setia. Dia mau hidup sungguh-sungguh, dan kalau ada dosa, ada kesalahan yang dia buat, dia cepat bereskan sama Tuhan. Karena dia imani dan dia percaya, dia tahu walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju. Karena firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Makanya Alkitab bilang berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab bilang jangan sampai kau mulai dengan roh dan mengakhirinya dalam daging. Klik. Jadi dari sini kita bisa jelas lihat. Tugas seorang hamba Tuhan sangat jelas. Apa tugas seorang hamba Tuhan? Jelas kata Alkitab supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah penginjilan. Membawa kabar sukacita, membawa kabar kedamaian, membawa kabar kemenangan, membawa kabar kepastian tentang apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan berterang yang ajaib. Jadi penginjilan gak ada hubungannya dengan menghina orang. Penginjilan gak ada hubungannya dengan menyalah-nyalahkan ajaran orang. Penginjilan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Saya khawatir dengan orang-orang yang katanya mengabarkan Injil, tapi menghina, menyerang, menjatuhkan, menjelek-jelekan, menghakimi. Saya pelajari Alkitab. Tidak pernah Yesus menyerang siapapun, menghina siapapun. Satu-satunya yang dia serang adalah orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Maka Yesus bilang, kamu adalah orang munafik. Orang Farisi bukan perlu diinjili, orang Farisi perlu ditegur. Tapi orang yang belum kenal kebenaran. Yesus menginjil. Yesus menyembuhkan. Yesus memberi jalan keluar. Yesus menjawab kebutuhan. Amin. Jadi dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Injil yang menghina. Injil yang mempermalukan. Injil
penginjil yang menyerang orang dengan alasan, ya memang kan benar itu salah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil bukan bicara tentang bagaimana menyalah-nyalahkan orang, mempermalukan orang, menghina orang, menjatuhkan orang, bukan gitu. Tetapi Injil memanggil, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itulah Injil. Ada pertolongan, ada keselamatan, ada jaminan, ada kepastian dalam Kristus. Klik. Makanya Mazmur 118 ayat 17 bilang apa? Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang hari-hari ini mungkin sedang terserang penyakit. Jangan dipikirkan, wah mati deh gua. Enggak. Ucapkan Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yes. Bapak dan Ibu yang sedang terbaring di rumah sakit. Bapak dan Ibu yang dengar firman hari ini sementara dalam kondisi yang kurang sehat. Katakan dalam rohmu, aku tidak akan mati. Aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Yes. Jangan iblis mengintimidasi pikiran saudara. Kayak lu mau mati nih, lu mau mati nih, lu mau mati nih, lu mau mati. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Artinya, benar kata Mazmur 150 bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya selama kita masih hidup kita menginjil. Selama kita masih hidup kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Selama kita masih hidup kita akan menolong orang lain untuk mengalami kasih yang sempurna. Haleluya. Klik. Mazmur 71 ayat 17-18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang. Aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Aku menginjil. Aku memberi dorongan, aku memberi semangat, aku memberi kekuatan. Aku memberi kesadaran orang tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Lihat, dari aku muda, aku memberitakan perbuatan Tuhan. Sampai aku tua dan putih rambutku, aku memberitakan kuasamu dan kedahsyatanmu. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Bahwa pada dasarnya di hadapan Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan dan penginjil. Makanya selanjutnya saya catat di sini. Penginjil bukanlah profesi. Karena tidak ada hubungan dengan kegiatan keseharian, tapi status. Bicara tentang kualitas kehidupan yang mencerminkan Kristus. Mungkin sebagian saudara berkata, status apa pendeta? Yang pertama, status dari seorang yang menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Injil. Jadi penginjil hamba Tuhan bukanlah profesi tapi status. Status apa? Status dari seorang yang menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Injil. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena amal ibadah dan segala perbuatan-perbuatan kita yang mungkin diperhitungkan sebagai perbuatan sosial. No. Tapi kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan, ada Allah yang menjadi sama dengan manusia lalu mati. Mencurahkan darahnya buat kita. Kita bangga kita ada di bulan Desember sekarang. Allah mau jadi sama dengan manusia. Kenapa Allah perlu turun menjadi sama dengan manusia? Bukankah itu tindakan yang beresiko? Sampai hari ini kekristenan masih ditertawakan, diejek, dihina, dibully. Weh, Allahnya orang Kristen beranak nih, dia beranak. Sebagian yang berkata, terus bidannya siapa? Beranaknya di mana? Di Bethlehem ya? Wah, ditertawakan. Tetapi ketika iman Kristen ditertawakan, itu tidak menunjukkan betapa lemahnya iman Kristen. Itu hanya menunjukkan betapa bodohnya mereka. Simpel aja. Karena
Karena menertawakan Allah menjadi sama dengan manusia itu kebodohan yang terbesar. Bukan hanya bodoh tapi juga dungu dan tolol, saudara. Saudara, coba pikirkan. Allah menjadi sama dengan manusia itu aneh. Nggak mungkin, nggak bisa. Saya yang aneh, Tuhan yang aneh, atau lu yang bodoh. Itu. Allah mau jadi apa saja bisa. Allah mau jadi singkong aja bisa. Allah mau jadi kadal dan toke juga bisa. Bisa nggak? Saya nggak mau tahu dari agama manapun, saudara. Tapi saya mau tanya, Allah bisa dibatasi dengan kata tidak mungkin nggak? Enggak dong, Allah mau jadi apa aja bisa. Oh, dia Allah, dia Tuhan. Kok dia nggak bisa sesuatu, namanya dia bukan Tuhan. Ayo, saudara yang katanya selalu pakai logika. Sekarang saya mau tanya, Allah jadi manusia bisa nggak? Bos, urusan sama Allah bukan soal bisa atau tidak bisa. Urusan sama Allah pertanyaannya cuma simple. Untuk apa? Allah bisa nggak jadi kadal? Bisa. Allah bisa jadi toke nggak? Bisa. Tapi untuk apa dia jadi kadal? Untuk apa dia jadi toke? Allah bisa jadi sandal jepit nggak? Bisa. Tapi untuk apa? Beli aja sandal jepit. Kok Allah perlu jadi sandal jepit? Allah jadi manusia bisa nggak? Ya pasti bisa. Kenapa? Karena there is no other way. Nggak ada jalan lagi. Lewat nabi-nabi manusia tidak taat. Lewat Taurat manusia tidak taat. Firman diturunkan, manusia memberontak. Karena itu Allah menjadi sama dengan manusia. Dengan bahasa kita sehari-hari adalah dia turun tangan sendiri. Ya, sama seperti rapat direksi apa gitu. Kiri manajer nggak bisa, kiri manajer satu lagi nggak bisa. Akhirnya bosnya bilang, udah saya turun sendiri. Dan kalau bosnya turun tangan sendiri pasti beres. Allah turun tangan sendiri. Firman menjadi sama dengan manusia. Kan dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Dia dapat atur manusia, dia dapat bebaskan manusia, dia dapat lepaskan manusia. Dari ikatan belenggu pemberontakan, kenajisan, dan segala dosanya. Jadi hamba Tuhan dan penginjil bukanlah profesi. Tapi status dari orang yang menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Injil. Saya diselamatkan oleh Injil. Bahwa Allah menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, penginjil bukanlah profesi tapi status dari seseorang yang menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki karena Injil. Karena Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah. Dengan kita bergaul dengan firman. Dengan kita bergaul dengan hadirat Tuhan. Kita yang tadinya gampang emosi lah. Kita yang tadinya gampang kecewa lah. Kita yang tadinya orangnya baperan lah. Ya. Karena Injil dapat kekuatan. Injil mendorong kita untuk bisa mengampuni. Injil mendorong kita untuk dapat menguasai diri. Injil memampukan kita untuk dalam segala perkara tetap menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, itu dia. Injil memberi kekuatan buat kita untuk tetap menyembah dia, memuji dia, mengakui bahwa di dalam dia kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya. Yang ketiga, penginjil bukanlah profesi tapi status. Status dari seseorang yang menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Injil. Yang kedua, status dari seseorang yang menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki bukan karena kehebatan, kemampuan, keahliannya, tapi karena Injil Allah. Yang ketiga, penginjil bukanlah profesi tapi status. Status dari seseorang yang mengerti adalah anugerah dan jawaban Allah bagi kebutuhan dunia.
Iya kan, status dari seorang yang mengerti bahwa Injil adalah anugerah dan jawaban Allah bagi kebutuhan dunia. Dunia ini yang ada cuma perhitungan. Dunia yang ada hanya perhitungan. Dan kalau perhitungan bicara untung dan rugi. Masa saya istri mesti ngalah terus, lama-lama gak tahan saya kalau begini. Masa saya melayani pendeta, diomongin, difitnah. Terus untung saya apa dong melayani? Nah, dunia batas pada logika dan perhitungan. Tapi hidup Kristen pada iman dan anugerah. Anugerah tidak mengenal istilah untung dan rugi. Anugerah hanya percaya bahwa yang terbaik selalu disediakan buat saya, itulah anugerah. Saya yang berdosa, tapi diampuni, itulah anugerah. Saya yang lemah, dikuatkan, itulah anugerah. Saya yang terjepit, gak ada jalan keluar, memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab dengan jawaban doa dan mujizatnya, itulah anugerah. Hidup Kristen menerima anugerah. Dan jawaban. Sementara dunia ini hanya perhitungan dan masalah. Makanya orang yang dekat dengan Kristus, dia menyadari Injil adalah bagian dari anugerah. Sehingga kalau saya terjepit, saya nggak ada jalan. Intimidasi iblis mulai berkata, dosamu banyak, gak ada jalan keluar bagimu. Saya hanya berteriak untuk satu kata, dan satu kata itu bernama anugerah. Tuhan, aku memang gak layak ditolong, aku memang gak layak mendapat belas kasihan Tuhan. Tapi karena darah yang tertumpah di kayu salib, aku berhak mengalami kemuliaan, kemenangan, mujizat dan perkara yang dahsyat. Haleluya. Yang keempat, penginjil bukanlah profesi tapi status. Status dari seorang yang menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Injil. Status dari seorang yang menyadari bahwa kekuatan dia miliki karena Injil. Status dari seorang yang mengerti bahwa Injil adalah anugerah dan jawaban Allah bagi kebutuhan dunia. Dan yang keempat, status dari seseorang yang mengerti bahwa ia juga dipilih Tuhan untuk mengabarkan berita Injil. Jadi bukan hanya dia diselamatkan oleh Injil, dia dikuatkan oleh Injil, dia disadarkan oleh Injil. Tetapi dia juga dibuat paham bahwa Injil bukan hanya membuat dia menjadi orang-orang yang menerima anugerah, tapi jadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam menyebarkan anugerah Allah yang luar biasa. Because you are important. Injil bukan hanya menyadarkan kita bahwa kita berhak menerima, tapi Injil juga menyadarkan kita bahwa setelah kita menerima, kita diarahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Folks, life is not only just about solving problem. Kawan, hidup bukan hanya sekedar bagaimana saya menyelesaikan masalah. Ada banyak orang yang hidupnya pusing gitu, gimana saya menyelesaikan masalah. Betul, menyelesaikan masalah adalah bagian dari kehidupan. Tetapi ada yang membuat hidupmu lebih penting dan berarti. Engkau juga harus menjadi pekabar Injil. Pembawa berita baik. Pembawa jalan keselamatan. Pembawa kesadaran. Sehingga dimanapun kau berada, engkau membawa damai. Engkau menyatakan kasih. Dan engkau mengarahkan pada keselamatan dalam Kristus. Haleluya. Klik. Berarti kesimpulan kita tegas. Seorang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang yang sempurna. Bukan tunggu sempurna dulu baru bisa memberitakan Injil. Tapi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan adalah seorang biasa. Tapi dia tahu Tuhan mengasihinya. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya. Dan Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidupnya. Berarti seorang penginjil adalah seorang yang tahu bersyukur dalam hidupnya. Seorang yang menyadari kalau bukan Tuhan, aku tidak mungkin ada sebagaimana aku ada. Tapi di tengah masalah bagaimanapun, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Itulah hamba Tuhan dan penginjil. Kesimpulan yang tegas, seorang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang yang sempurna. Namun satu, seorang yang tidak tahan dan tidak rela melihat orang ke neraka. Jadi dasar penginjilan bukan kesombongan.
Bukan kebanggaan diri, agama saya yang paling benar, jalan saya yang paling benar, bukan. Kalau orang menolak gak apa-apa. Orang mau menyerang gak apa-apa, orang mau menghina gak apa-apa, orang mau memaki gak apa-apa, orang mau membuli kekristenan gak apa-apa. Tetapi saudaraku, kenapa kita menginjil? Karena kita gak tahan melihat orang ke neraka. Sementara dunia gak punya jawabannya, Yesus punya kepastiannya. Mari kamu ngelihat sudah berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Dan Alkitab jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Yesus punya kepastiannya. Kalau mau menolak silahkan. But I love you. Kalau mau menyerang silahkan, but I love you. Izinkan saya memberitahu, masalah saudara mau menerima atau tidak, itu hal nomor 2. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, neraka itu menyakitkan. If you spend your eternity in hell, kalau saudara melepaskan segala kekekalan saudara di neraka, betapa menyakitkannya. Saudara mau menertawakan saya silahkan. Saudara mau bilang sama saya neraka itu gak ada pendeta, gak ada itu neraka. Terserah. What if? What if? Secara metafisika mari kita berpikir. Dunia ini kan hari-hari disebut sebagai dunia metafisika. Sebagian menganggap metafisika adalah bagian dari logika. Sebagian menganggap metafisika adalah bagian dari hokus pokus, kuasa-kuasa kegelapan. Sebagian berkata, metafisika dunia adikodrati, dunia yang tak terlihat. Tapi metafisika pertanyaannya cuma sederhana, what if? Bagaimana kalau sorga dan neraka itu ada? How if you have to spend your eternity in hell? Saudara hari ini boleh bilang tidak mungkin. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I love you. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita gak tahan melihat orang ke neraka. Tugas saya adalah menyampaikannya kepada saudara. Kalau saudara menolak saya, kita tetap berteman. Saya tetap mengasihi saudara dan saya tetap mendoakan. Karena pekabaran Injil bukanlah supaya orang Kristen makin banyak di muka bumi. Makanya kalau ada orang bilang pekabaran Injil sama dengan kristenisasi, itu adalah tuduhan yang bodoh. Karena orang menginjil, orang memberitakan Kristus, orang menjadi saksi Tuhan, bukan supaya jumlah orang Kristen meningkat. Buat apa lagi? Orang Kristennya banyak tapi koruptor. Orang Kristennya banyak tetapi pengedar narkotik. Buat apa lagi? Orang Kristennya banyak tetapi homoseks, lesbian. Buat apa lagi? Orang Kristennya banyak tetapi berzina, berselingkuh, jadi bini piaraan. Sudah punya istri masih piara-piara perempuan lain, saudara-saudara. Itu namanya bikin malu nama Tuhan. Buat apa jumlah orang Kristen banyak kalau kelakuan kayak begitu? Persoalannya bukan soal jumlah orang Kristen. Tetapi bagaimana neraka kosong. Sorga dipenuhi dengan orang-orang yang menerima kasih karunia dan anugerah untuk mendapat keselamatan dalam Kristus. Haleluya. Kesimpulan kita tegas. Seorang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang yang sempurna. Betul dia orang yang sedang berjuang menuju kesempurnaan. Tapi dia masih punya banyak kekurangan. Tapi di tengah kekurangannya dia tidak tahan dan tidak rela melihat orang ke neraka. Karena itu dia bilang, Tuhan pakai aku. Dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan aku mau jadi berkat. Minimal merampas banyak orang dari neraka. Menuju ke sorga rumah Bapa yang kekal. Yang kedua. Seorang hamba Tuhan, seorang penginjil bukan seorang yang sempurna. Namun dia seorang yang menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Karena itu ia mau membalas kasih Tuhan. Ada banyak orang sudah diselamatkan Tuhan tapi masih terus menuntut Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, Tuhan buat ini, buat saya. Orang-orang kayak begini adalah orang yang gak tahu diri, saudara. Masa doamu gak pernah bersyukur sih? Diberkati Tuhan bisa punya rumah kontrakan. Bukan bersyukur, malah Tuhan, kontrak terus capek Tuhan. Saya mau punya rumah sendiri, beriman untuk sesuatu yang lebih baik, why not?
Tapi sambil kita beriman, kita bersyukur untuk apa yang ada. Kok jadi orang tuh kayak gak tahu diri sih saudara-saudara. Bingung saya. Ada orang yang gak pernah bersyukur gitu. Bos, di atas langit memang ada langit bos. Tinggal tergantung kita. Mau menanti yang di atas langit, atau mau bersyukur. Tuhan, pinggang saya sakit. Tapi saya tetap bersyukur. Karena otak saya tetap cemerlang. Mata saya tetap cemerlang. Hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, liver, ginjal saya semua baik. Cuma sakit pinggang, sudah Jo. Istirahat sedikit. Lalu pergi sebentar untuk pijat. Atau fisioterapi. Pasti kondisi akan membaik. Dengan jamahan dan pertolongan Tuhan. Bos, hidup harus bersyukur bos. Orang sekarang baru masuk angin. Masuk angin. Kalau ada dokter yang sedang mengikuti ibadah ini, saya mau tanya, dok, masuk angin itu penyakit apa sih dok? Bahasa Inggrisnya coming wind. Di kedokteran manapun gak ada istilah coming wind. Masuk angin. Orang kalau masuk angin kalau ditanya gimana sih, aduh badan gue gak enak semua. Jadi mata lu nyut-nyutan. Ya enggak sih, itu dia. Kita tuh gampang sekali badan kita gak enak semua. Padahal mungkin cuma menggigil. Boleh gak hidup lebih banyak bersyukur? Bersyukur. Dan kenapa kita bisa menginjil? Coba pelajari deh. Daud bilang apa? Dengan apa ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Orang yang menginjil itu bukan karena mampu, bukan karena bisa, bukan karena pintar. Bukan karena sekolah teologi, bukan karena punya pemahaman doktrin yang hebat. Tapi karena dia gak tahan dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mau balas cinta Tuhan dengan apa? Bahwa saya pun diselamatkan karena anugerah. Dan saya mau lewat hidup saya orang lain menerima keselamatan dan terang Kristus yang sejati. Yang ketiga. Kesimpulan kita tegas, orang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang yang sempurna. Namun seorang yang menyadari betul. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan serta melepaskan dari iblis. Kenapa kita mengabarkan Injil? Kenapa kita memberitakan Injil? Sorry untuk bilang ini. Again, this is not about religion. Karena agama bisa diikat oleh setan. Buktinya ada orang beragama. Tapi kerjaannya menghina orang. Beragama, tapi ujung-ujungnya menciptakan kerusuhan. Demi kepentingan politik, tidak sedikit orang memakai jubah-jubah kepalsuan keagamaannya. Tapi orang bayaran, saudara. Yang dipakai oleh politisi tertentu untuk menjadi watchdog. Untuk menjadi anjing penggonggong di depan. Dan setelah ulama-ulama ini, setelah tokoh-tokoh agama ini memakai jubah kepalsuan yang sudah dibayar ini. Melanggengkan, melancarkan kekuatan politik seseorang tersebut. Berarti agama tidak bisa melawan iblis. Tetapi Alkitab saya bilang tentang Kristus, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Itu bicara tentang apa? Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Waktu Kristus ada di dalam kita, kita mendapat berita baik. Bahwa iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan biarkan iblis naik ke otak. Gak tahu ya pendeta udah berapa hari iblis itu seperti ngomong di pikiran saya. Hei, tempat iblis di bawah telapak kaki ngapain naik ke otak? Usir dia. Apa itu? Banyak orang, ya aduh gimana ya pendeta, iblis berbisik kepada saya. Dengar. Tempat iblis di bawah telapak kaki ngapain naik ke kuping? Iya.
Seorang hamba Tuhan dan penginjil. Kenapa di tengah profesinya, di tengah kesibukannya, bahkan mungkin dia anak-anak muda. Mahasiswa. Bahkan pelajar. Ini waktunya dimanapun kau ada, kabarkan Injil. Lewat perbuatan, lewat sikap, lewat keseharian, lewat kesaksian kita. Bukan karena kita belajar teologi, bukan karena kita mengerti segala sesuatunya, kita juga orang biasa. Tapi kita nggak tahan dan nggak rela lihat orang menuju neraka. Kita sadar Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya melalui orang lain. Biarlah saya juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lewat kehidupan saya. Karena saya mau balas cinta Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang sempurna, namun seorang yang menyadari betul Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan serta melepaskan dari iblis. Karena iblis licik. Dia mau membuat orang tetap beragama, tapi hidup najis. Beragama, tapi nggak punya kepastian keselamatan. Beragama, tapi hanya mengerjakan hal duniawi sambil merasa, ya ini kan orang modern, wajarlah. Sehingga kita lihat hari-hari ini, mode tambah menakutkan. Orang pakai baju makin ketat, makin pendek. Terbuka kiri, terbuka kanan dan bangga aja gitu. Menganggap normal pendeta ini kan zaman modern, jangan terlalu kuno lah. Dalam kitab Amsal dikatakan perempuan seperti itu memakai baju sundal, saudara. Berarti anak-anak Tuhan Yesus. Dia tidak boleh berpakaian sundal. Bikin malu nama Tuhan. Jadi batu sandungan, saudara. Nanti kalau gereja udah mulai buka, ingat. Jangan membuat orang dunia merasa gereja itu tempat perkumpulan orang-orang najis, saudara. Karena orang dunia pikirannya hanya simpel aja. Kalau Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Mereka tidak akan menyembah Allah dengan rok mini yang terbuka kiri kanan belahan sampai ke atas. Ini turun terbuka kiri kanan. Angkat tangan kelihatan semuanya. Bukan lagi you can see, you can look, saudara. Alkitab bilang pisahkan dirimu dari yang najis. Yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, berbajulah sopan. Kita anak Tuhan kok. Kan tubuh kita bait Roh Kudus. Masa kordennya bait Roh Kudus terbuka-terbuka? Itu hanya analoginya, saudara. Belajarlah hormat dengan tubuhmu. Karena kalau kau belajar hormat dengan tubuhmu sebagai bait Roh Kudus, orang lain juga akan menghormati engkau. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti kesimpulan kita tegas. Seorang hamba Tuhan dan penginjil bukan orang yang sempurna. Namun seorang yang menyadari betul kefanaan dunia serta kebakaan sorga. Kefanaan dunia, dunia ini sementara. Makanya Alkitab bilang simpan hartamu di sorga. Karena dunia ini sementara. Maka apa yang perlu kita buat? Kita kabarkan Injil. Karena dunia dengan segala keindahannya sementara. Tapi sorga dan neraka, baik dengan segala kemuliaan maupun dengan segala hukumannya, itulah yang kekal. Bos, rela gak teman dekatmu ada di neraka untuk selama-lamanya? Maafkan kami. Sekali lagi saya ulangi, maafkan kami. Kalau kami mengabarkan Injil, bukan karena kami mau bilang kalian semua tersesat. Maafkan kami. Kalau kami kabarkan Injil, bukan karena kami mau berkata cuman kami yang paling benar. Tapi kalau kami mengabarkan Injil, karena kami tidak rela satu orang pun binasa. Kami tidak rela satu orang pun tertipu. Kami tidak rela satu orang pun binasa.
Ketika engkau menolak, kami tetap mencintaimu dan mendoakanmu. Tetapi izinkan kami menjalankan panggilan hati nurani untuk tetap mengabarkan Injil. Karena Alkitabku memperingatkannya. Kalau ada orang yang tersesat, ada orang yang bersalah, ada orang yang berdosa, kamu tidak memperingatkannya, darahnya tertanggungkan padamu. Tapi kalau kau sudah menyampaikannya, tapi dia menolaknya, kau bebas dari hukuman itu. Kami tidak mau terhukum oleh Tuhan, hanya karena kami tidak memberitakan. Sekali lagi ampuni kami. Kami memberitakan Injil bukan karena kami mau menunjukkan bahwa Kristen lah yang terbaik. Bahkan untuk menambah jumlah, dijauhkan Allah dari perbuatan bodoh seperti itu. Tapi kami mengabarkan Injil. Karena kami diselamatkan oleh Injil. Kami mengabarkan Injil karena kami tahu hanya Injil kekuatan Allah yang melepaskan kita semua dari belenggu dan ikatan iblis. Kami mengabarkan Injil. Karena kami tidak rela orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami jumpai, akhirnya harus spend eternity in hell. Harus menjalani kekekalannya di neraka. Karena kita percaya dan mengerti Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melaluinya. Berarti buat kita yang sudah diselamatkan, biarlah tetap kita hidup sungguh-sungguh. Biarlah kita tetap takut akan Tuhan. Biarlah kita mengabarkan Injil. Dan kiranya lewat hidupmu, banyak lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.